Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziatun Nisa Syahibada Manik, NIM 200100440 dari kelas 1D D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester elektromagnetik saya. Di mana pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan mengenai flux listrik dan turunan persamaan flux. Flux listrik merupakan garis-garis medan listrik yang melewati suatu luas. Berikut ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Faraday. Di sini yang melalui bola, yaitu bola bagian luar dan juga bola bagian dalam, yang bisa ditutup sedemikian rupa. Di sini ada bahan dielektrum yang memisahkan kedua bola tersebut. Ini bahannya. Faraday menemukan bahwa muatan total pada bola luar sama besarnya dengan. Jadi, dapat disimpulkan di sini ada perpindahan dari bola dalam ke bola luar yang tergantung pada mediumnya. Maksud perpindahan atau flux listrik. Di sini, kita dapat melihat sebuah bola bagian dalam sebesar Q muatan dan mempunyai jari-jari A. Maka pada permukaan flux akan tersebar sebesar Pi di semua permukaan bola. Karena luasnya 4VA², maka kerapatan flux adalah flux listrik per 4VA², atau bisa ditulis dengan Q per 4VA². Karena perpindahan antara bola luar dan bola dalam, maka dapat disimpulkan kerapatan disimbolkan D, sehingga D sama dengan Q per 4VA². Kecepatannya adalah muatan dibagi luasnya, sehingga untuk bola bagian dalam, jari-jarinya D sama dengan D R sama A Q per 4VA² dikali AR. Sedangkan untuk bola di bagian luar, jari-jarinya sama dengan A. Maka DR sama dengan B itu sama dengan Q per 4VB² dikali R. Di pertemuan yang lalu ada persamaan bahwa E per 4V EOR² dikali AR. Maka bisa disimpulkan bahwa ada D sama dengan O per E, dan D sama dengan Q per 4V R² dikali AR. Lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan mengenai muatan titik dan medan muatan bidang. Medan muatan titik, sebuah muatan Q1 yang diam di suatu titik dan menggerakkan sebuah muatan lainnya secara perlahan-lahan mengelilinginya. Maka dapat diketahui bahwa di setiap titik di sekitar Q1 ada gaya yang akan bekerja pada muatan kedua. Dengan kata lain, muatan kedua mengungkapkan keberadaan sebuah medan gaya di ruang sekitar QT atau Q total. Sebutlah muatan kedua ini sebagai muatan uji. Gaya yang bekerja pada muatan uji diberikan hukum Coulomb. Maka didapat Vt per Ft per Qt sama dengan Q1 per 4 V EOR E0 R² dikali AR. Dengan menggunakan huruf kapital E untuk melambangkan intensitas medan listrik, dapat dituliskan bahwa E sama dengan T atau F total per Q total, atau sama dengan E Q per 4 VE 0 R² dikali AR. Sedangkan muatan bidang, yaitu muatan yang tersebar merata pada bidang tak terhingga kerapatan seragam PS C per C per M² di seluruh permukaannya. Karena arah medannya selalu menjauhi muatan positif,
sehingga diatasi dengan memakai vektor satuan AN yang adalah normal terhadap permukaan dan mengarah keluar. Dengan demikian, maka S rho S per 2EO dikali AN. Lanjut yang soal ketiga. Jelaskan demo yang dilakukan pada video electric flux. Jadi, pada demo yang dilakukan di video ini adalah menjelaskan bahwa ada batang kaca yang vertikal. Dan karena adanya gaya tolak-menolak pada balon berisi udara tersebut, sehingga terbentuklah sudut sebesar theta. Menggunakan Van der Graaf yang menghasilkan medan listrik, dan medan listrik itu jatuh sebagai satu di atas R kuadrat, yang tidak konstan sebagai fungsi jaraknya. Tetapi sebagai satu di atas R kuadrat, ini adalah bola berongga. Jadi, jika menolak itu di dekat Van der Graaf berbentuk bola, maka sudut theta turun sangat cepat. Di satu sisi pesawat akan diisi dengan gaya. Jika sudut sebesar theta pada pesawat menjadi lebih jauh, maka gaya pada benda tersebut akan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Kemudian pesawat akan berperilaku seperti sumber tipik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa medan listrik jatuh dengan sangat cepat di sekitar bola bermuatan seragam berongga dan tidak jatuh dengan cepat jika berada di sekitar pesawat. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.